Kembali lagi di bagian kedua, Crypto Money Psychology. Apa yang akan kita bahas di bagian kedua ini, yaitu kita akan membahas ya, gimana hubungan antara psikologi ya dengan trading dan investing, terutama di market cryptocurrency secara saintifik atau secara ilmiah. Pertama ada riset dari Low dan Repin tahun 2002 yang berjudul The Psychology of Real-Time Financial Risk Processing, yang mana di sini diungkapkan dan dijelaskan bahwa trader ini yang mengalami namanya stres emosional, ini mereka cenderung membuat keputusan yang buruk. Di sini kita melihat ya gimana pentingnya stabilitas emosi ketika trading. Karena kalau teman-teman trading ya, tapi stres, punya masalah, punya tunggakan utang, atau lagi berantem sama pasangannya, atau punya masalah di pekerjaannya, ini pasti tidak akan maksimal. Di sini teman-teman harus paham ya, teman-teman harus dalam state yang sangat tenang ketika trading atau bahkan ketika investing ya, untuk membuat entry atau melakukan exit. Karena kalau teman-teman di sini stres secara emosional, ini pasti tidak akan bisa maksimal. Nah, di sini saya ungkapkan pentingnya memiliki aktivitas yang menyenangkan ya, di luar trading. Misalkan teman-teman punya hobi, main futsal, main golf, ya, berenang, nge-gym, atau aktivitas-aktivitas lain ya. Mungkin nonton anime juga nggak masalah ya buat teman-teman yang wibu di sana. Kenapa? Karena ketika market dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ya, sometimes the best thing to do ya is nothing to do. Teman-teman nggak perlu lihat market terus-terusan ya. Cari aktivitas yang lain, oke? Senangkan hatimu. Kalau udah senang hatimu, kamu balik lagi ke market dan kamu pasti ya memiliki performa yang jauh lebih baik. Nah, selanjutnya ada riset dari Schiff et al. Tahun 2005. Ini judulnya Investment Behavior and the Negative Side of Emotion. Riset ini cukup menarik ya, di mana di sini dijelaskan bahwa individu yang memiliki kerusakan pada amigdala, ya, amigdala itu bagian di otak, ini menunjukkan bahwa keputusan finansialnya ini jauh lebih rasional tanpa emosi dan hasil investasinya ini jauh lebih optimal. Jadi di sini dijelaskan ya, ada bagian kecil di otak yang bernama amigdala, yang mana quotes on quotes ya, kalau bagian kecil ini rusak, kita malah investasinya itu jauh lebih baik ya. Keputusannya jauh lebih bagus ya. Mungkin Warren Buffett ya diberikan anugerah di mana mungkin bagian kecil di otaknya ya, di amigdalanya ini mungkin rusak. Itulah mengapa dia sangat jago ya dalam investasi, sangat optimal pengambilan keputusannya karena ada bagian kecil di otaknya yang rusak. Dan di sini teman-teman harus pahami ya bahwa Einstein pun juga divonis ya memiliki kecacatan berpikir. Tapi kalau kecacatan berpikirnya ya membuat dia jadi orang yang paling jenius ya, kita berharap kita juga punya kecacatan berpikir supaya kita juga dianugerahi ya kemampuan yang sama. Ini menarik ya, itu tadi amigdala. Lalu bagian otak lainnya ini apa aja dan apa fungsinya, terutama ketika kita ngomongin fungsinya dalam trading, kita ngomongin fungsinya dalam investing. Pertama ini ada amigdala ya. Ini amigdala adalah bagian di otak yang sangat berkaitan ya dengan respon emosional seperti fear and greed, ketakutan dan juga kesenangan. Jadi ketika harga ini mengalami kenaikan ya, bagian di otak kita yaitu amigdala ini mengalami suatu respon emosional. Yang mana kalau kita lihat ya harga pampedak ya, wah kita seneng ya, sangat-sangat euforia. Tapi ketika harga ini dampedak ya, kita mulai takut ya, kita mulai panik, mulai keringat dingin. Itu yang disebabkan oleh amigdala. Yang mana amigdala ini memberikan respon emosional. Tapi ketika orang bagiannya ini rusak, kayak saya bilang quotes on quotes, nggak bisa berfungsi ya, dengan optimal, ini yang terjadi justru kita harga naik ya biasa aja. Kita turun pun juga nggak nangis ya. Yang mana ini membuat keputusannya jauh lebih rasional sehingga hasil investasinya ini jauh lebih optimal. Nah, kedua ada bagian prefrontal cortex, di mana bagian ini adalah bagian yang menyeimbangkan amigdala. Jadi amigdala tadi terkait dengan respon emosional, namun bagian ini terkait dengan perencanaan, ya, pengambilan keputusan dan juga pengendalian diri. Jadi ini berfungsi ya ketika teman-teman ini mau merencanakan sesuatu ya. Bagian logisnya ini udah dapat nih ya. Oke, misalkan di sini teman-teman lihat
marketnya naik nih ya. Oke, saya euforia. Apakah saya akan FOMO atau apakah saya akan membeli di area tertentu? Ya, ini teman-teman merencanakan dan mengambil keputusan ya. Oke, marketnya naik, tapi ya saya nggak akan masuk sekarang. Saya nunggu dia retrace di area tertentu baru saya melakukan pembelian. Nah, ini fungsi dari prefrontal cortex. Yang mana teman-teman harus pahami ya, otak ini memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya hipokampus ini adalah bagian di otak yang berfungsi ya membentuk memori atau memberikan navigasi spesial. Artinya apa di sini? Kejadian-kejadian yang ada di masa lalu itu memberikan teman-teman ya pemahaman tentang hari ini. Tentang bagaimana teman-teman akan mengambil keputusan investasi sekarang atau ke depannya. Ini dari berbagai pengalaman-pengalaman yang ada di masa lalu. Jadi di masa lalu misalkan teman-teman ketika Januari selalu jackpot. Itu apa yang terjadi ya? Sekarang ketika Januari lagi teman-teman akan jauh cenderung lebih agresif. Lalu dulu misalkan teman-teman ketika membeli koin-koin low caps ya ini untungnya berkali-kali lipat. Itu teman-teman akan memiliki kecenderungan untuk membeli koin low cap. Tapi kalau dulu misalkan teman-teman beli big cap tapi rugi besar. Teman-teman ada kecenderungan untuk menghindari big cap. Inilah yang ditimbulkan ya oleh hipokampus ya, bagian di otak. Dan ini juga ada riset yang menarik ya dari Camelia Kuhnen dan Brian Knudsen, di mana riset yang berjudul The Neural Basis of Financial Risk Taking ini menjelaskan ya kalau aktivitas di bagian otak terkait dengan kesenangan, nucleus accumbens dan ketakutan insula ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan menghindari risiko. Jadi ketika kita seneng ya atau sedih, ini memiliki kecenderungan ya kita mau agresif atau lebih pasif di market itu. Dan selanjutnya ya ini sedikit pembahasan mengenai apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita melakukan trading, ketika kita melakukan investing di market cryptocurrency. Nah, ini riset dari Leno 2017 ketika kita trading ya hormon stres di air liur itu mengalami peningkatan ya. Jadi teman-teman kalau trading ini cenderung stres, cenderung tambah ya jumlah air liurnya. Itu menunjukkan kalau teman-teman ini sebenarnya lagi gelisah. Gelisah apa? Ya gelisah dengan posisi yang lagi teman-teman buka. PNL portofolio yang teman-teman hold. Karena ya mau nggak mau ya marketnya buka 24 jam ya stresnya meningkat ya. Produksi air liur kita ya ini juga mengalami peningkatan. Ini dari riset yang diungkapkan oleh Leno tahun 2017. Nah kemudian ada riset dari SIH 2016. Pupil mata melebar ketika mau mengambil keputusan saat trading. Nah ini pasti teman-teman bisa relate ya. Lihat harga pampedak waduh ya langsung matanya hijau ya. Apakah saya beli di sini? Sama juga ketika teman-teman melihat portofolionya di pagi hari, wah kok merah ya, ada crash ya, ada big event, ya, ada selling moment di sini. Terus teman-teman lihat portonya turun signifikan, pasti ya mata melebar ya pupilnya sehingga membuat ya kita cenderung ya panik lagi setelah kita melihat ya ada pergerakan atau event tertentu di market. Nah, selanjutnya juga riset yang sama dari SIH 2016, di mana di sini disebutkan bahwa rangsangan otak ini meningkat ketika kita mengambil keputusan trading. Yang jelas ya, di sini kalau kita lihat ya, trading ya dengan risiko yang tinggi, ya pasti otak kita juga mengalami impuls-impuls tertentu ya terkait dengan kepanikan, kesenangan, ya euforia. Yang mana kalau diterusin ya secara jangka panjang, ya ini pasti ada kerusakan di otak. Kalau kita nggak bisa manage itu dengan benar. Kemudian dari Mitten 2002 mengungkapkan kalau detak jantung ya itu meningkat ketika kita lihat market. Ya ini beda ya dengan ketika kita lihat pasangan ya. Kalau mungkin di pasangan ya berdebar ya, tapi kalau lihat ya PNL ini lebih berdebar lagi ya. Lebih deg-degan lagi. Kadang teman-teman mungkin chatting ya dengan pacar ya, gebetan atau istri ya ini berdebarnya berbeda dibandingkan ketika melihat notifikasi likuidasi ya. Lihat chat ya dari gebetan yang mungkin berdebarnya dikit, tapi kalau wah liquidation alert ya ini wah lebih deg-degan lagi ya. Ini yang terjadi dengan detak jantung kita ketika kita sedang ya involved dengan market. Ini research dari Mitten 2002.
Dan kemudian ada low dan rapin, di mana di sini diungkapkan ya, ketika kita involve dengan market, rasanya kulit ini seperti kesetrum. Ya, selalu ada rangsangan di kulit kita seakan-akan tersetrum. Ya, ini mungkin sama ya kalau kita bayangin di market, ini kita lagi lihat apa ya, naik atau turun, ya pasti ada sensasi tertentu ya di semua organ tubuh kita. Salah satunya juga di kulit. Nah, di sini udah paham ya secara saintifik ini gimana ya efek dari market ketika kita trading, ketika kita investing di market cryptocurrency. Jadi sampai jumpa di modul selanjutnya.